Di sebuah hutan yang sangat indah, terjadi sebuah pembunuhan. Korban dibunuh dan jasadnya dimutilasi. Misteri apa yang sebenarnya terjadi di balik pembunuhan ini? Dan inilah The Frog episode 1. Seorang pria bernama Yongha pergi ke laundry milik sahabatnya yang bernama Kang. Dia membawa tas biru berisi kain-kain kotor. Kang di sini cerita bahwa dia akan segera menutup usaha laundrynya dan pindah ke kota. Dia berencana menjual tempat tersebut dan membuka bisnis penginapan di tengah kota. Kang pun bertanya bagaimana bisnis penginapannya Yongha. Yongha menjawab bahwa sudah sangat lama penginapannya itu kosong. Tapi Yongha seakan tidak peduli. Dia tidak terlalu memikirkan tentang uang karena memang kondisi finansialnya sudah sangat baik. Sin lalu berpindah ke seorang wanita parubaya bernama Bomin. Bomin yang baru saja melihat anaknya di sekolah langsung pergi ke kantor polisi. Bomin sedikit bingung kenapa kantor polisi di sana sangat sepi. Bomin lalu menaruh barang-barangnya di meja. Seorang petugas bernama Sonte lalu datang dan dia terkesan sangat angkuh. Bomin mencoba memperkenalkan diri, tapi Sonte malah menelpon pacarnya. Bomin yang kesal pun akhirnya pergi. Nah, di balik barang yang dibawa Bomin, terdapat kasus pembunuhan yang terjadi di tahun 2001. Sin lalu beralih di tahun 2001. Seorang pria bernama Sang Jun terbangun dari tidurnya. Sang Jun sendiri pemilik sebuah penginapan. Di hari itu, dia dihubungi temannya yang bernama Jongdu untuk makan-makan. Jongdu sendiri pemilik tos serba di sana. Sang Jun di sini memberikan hadiah ke ibunya Jongdu karena selalu baik terhadapnya. Sang Jun lalu pamit karena istrinya saat ini sedang sendirian di penginapan. Saat Sang Jun sampai, beberapa tamu memutuskan untuk pergi. Sang Jun pun berterima kasih dan memberikan mereka bingkisan. Sang Jun lalu mulai membersihkan kamar tempat mereka menginap. Kembali ke 2024, sebuah mobil terjebak dan tidak bisa bergerak. Yongha saat itu lewat. Dia berhenti dan melihat seorang wanita dan juga anak kecil di dalamnya. Yongha pun menawarkan bantuan dan mengeluarkan mobil tersebut. Setelahnya, Yongha pergi ke tempatnya Kang untuk mengambil laundrynya. Tapi saat dia kembali, dia melihat anak kecil yang dia bantu tadi. Si wanita yang bernama Sung Ah itu berencana menginap di penginapan milik Yongha. Rekannya Yongha menjelaskan bahwa di penginapan tersebut juga ada kolam renangnya. Tapi Sung Ah bilang bahwa dia takut akan air. Sung Ah lalu bilang ke anak yang bernama Sion untuk tetap diam. Sung Ah pun pergi ke kota dan membeli beberapa barang. Sementara Sion tetap di penginapan tersebut. Yongha di sini memperbaiki mainan anjing milik Sion. Saat Sung Ah kembali, Sion langsung menyembunyikan anjing itu di bawah kursi. Sion pun menghampirinya. Sung Ah terlihat membeli banyak sekali barang. Sion terlihat sangat senang karena Sung Ah membelikannya mainan. Yongha saat itu ingin membantu membawakan barangnya, tapi Sung Ah langsung merebut barang itu dan berterima kasih. Yongha lalu bilang bahwa nanti malam mereka akan memasak daging, tapi Sung Ah menolak karena anaknya ingin makan sesuatu yang dia masak. Sebelum pergi, Sung Ah menanyakan apakah pemutar piringannya masih bekerja. Yongha pun membawa Sung Ah ke ruang bawah tanah. Yongha di sini cerita bahwa almarhum istrinya dulu mengoleksi beberapa piringan hitam. Sung Ah lalu memilih satu lagu, dan lagu itu pun langsung diputar. Sung Ah terdiam sambil menikmati lagunya. Hujan pun turun, menambah suasana syahdu di sana. Di luar, Sion bermain dengan rekannya Yongha. Tapi entah kenapa, ekspresinya Sung Ah berubah. Yongha pun keluar dan memberikan handuk ke mereka. Sion pun diminta kembali ke ibunya.
Sementara rekannya Yongha pamit untuk pulang. Kembali ke 2001, hujan saat itu turun. Seorang pria terlihat kebingungan karena mobilnya kehabisan bahan bakar. Sang Jun saat itu melihat dan menolong pria itu. Pria itu pun dipersilakan masuk ke motel miliknya. Si pria yang bernama Yang Chol itu pun memutuskan untuk menginap di sana. Karena merasa kasihan, Sang Jun pun memberikan kamar paling besar, yaitu kamar 403. Yang Chol lalu bertanya, di mana SPBU terdekat? Sang Jun bilang agak jauh dari sana, tapi jika Yang Chol mau, dia bisa membelikannya. Cuma Yang Chol menolak. Kembali ke 2024, hujan masih turun. Rekannya Yongha lalu datang dan membawa daging untuk dimakan. Saat makan ini, Yongha teringat akan almarhum istrinya. Si rekan lalu bertanya, apakah anaknya Yongha yang berkuliah di Seoul tidak pulang saat liburan. Yongha bilang bahwa akhir pekan nanti putrinya akan datang. Esok paginya, Yongha terbangun. Dia lalu melihat rekannya yang masih setengah mabuk. Yongha lalu pergi berbelanja. Putrinya menelpon dan bilang bahwa minggu depan dia akan datang bersama temannya. Beralih ke 2001, Sang Jun saat itu ketiduran. Dia bahkan dibangunkan istrinya di jam 9:30 pagi. Sementara itu, seorang petugas baru bernama Bomin baru saja dipindahkan ke sana. Nah, Bomin ini Bomin yang sama di tahun 2024. Tiba-tiba, Bomin mendapatkan telepon dari istrinya Sang Jun yang saat itu ketakutan. Sang Jun yang saat itu makan bersama Jongdu melihat beberapa mobil polisi yang lewat. Ternyata para petugas ini datang ke motel milik Sang Jun karena di sana ditemukan jasad. Istrinya Sang Jun terlihat sangat syok. Sang Jun saat itu bingung apa yang sebenarnya terjadi. Sang Jun memaksa masuk dan mendorong petugas yang berjaga. Para petugas pun mulai mengejarnya. Kembali ke 2024, Yongha yang kembali melihat Sungah di tengah jalan. Saat tiba, Yongha melihat amplop berisi uang dan kunci penginapannya. Yongha lalu mendengar pemutar piringan yang masih menyala. Jadi dia mematikannya. Tapi di sini Yongha sadar ada bercak darah di tangannya. Sementara di 2001, polisi bertanya apakah Sang Jun melihat pria yang ada di foto ini. Sang Jun kaget. Polisi menjelaskan bahwa pria itu seorang pembunuh berantai. Sang Jun terdiam, jadi yang dia tolong kemarin seorang pembunuh. Ditambah lagi, jasad yang sudah dibunuhnya disimpan di motel tersebut. Sang Jun ingat, di malam itu dia tertidur karena mabuk. Di saat itulah, Yang Chol mengambil jasad yang ada di bagasi mobil dan memasukkannya ke kamarnya. Sang Jun pun memberanikan diri melihat ke atas. Di sana, dia dikagetkan ketika melihat jasad yang sudah dimutilasi. Kembali ke 2024, Yongha mencoba melihat piringan hitamnya dan benar saja bercak darah berasal dari sana. Kembali ke malam sebelumnya, Sion keluar dan mengganjal pintu untuk mengambil mainan anjingnya. Sungah memanggilnya untuk makan malam. Anehnya di sini, Sion memanggilnya tante dan menanyakan kapan ayahnya pulang bekerja. Sungah bilang setelah Sion menghabiskan makanannya. Beberapa saat kemudian, Sungah yang penuh darah memutar piringan hitam. Dia lalu mengambil cairan pembersih dan membersihkan kamar tersebut. Paginya, Sungah buru-buru pergi. Sementara itu, Bomin yang selesai mengantar anaknya melihat catatan kasus-kasus lama. Bomin lalu pergi ke beberapa tempat. Tiba-tiba, karena tidak fokus, mobilnya malah hampir menabrak mobilnya Yongha. Yongha lalu turun dan terus menatap di ujung jalan. Bomin bertanya, apakah Yongha baik-baik saja? Yongha bilang, dia baik-baik saja.
Tapi Bomin melihat tangannya Yongha yang berdarah. Bomin pun memberikannya tisu. Yongha lalu melihat sirine di mobilnya Bomin. Dari sini, Yongha tahu bahwa Bomin seorang polisi. Yongha sebenarnya ingin cerita, tapi tiba-tiba niat itu dia urungkan. Yongha pun pamit pergi. Bomin merasa ada yang aneh dengan Yongha. Yongha lalu kembali ke penginapan. Rekannya pun terbangun dan menanyakan apakah tamu mereka sudah pergi. Dia akan membantu membereskan kamarnya. Tapi Yongha bilang bahwa tamunya masih tertidur. Si rekan akhirnya tidur kembali. Nah, Yongha pun pergi ke penginapan yang ditinggali Sunga. Dia memeriksa setiap sudut ruangan, tapi sudah tertata rapi. Yongha pun mencoba memeriksa kamar mandi. Tapi ketika pintu dibuka, bau menyengat tercium dari cairan pembersih. Yongha mencoba memeriksa, tapi tidak ada satupun bercak darah yang tertinggal. Dia lalu berpikir, darah apa yang ada di piringan itu? Tiba-tiba rekannya terbangun dan meminta Yongha untuk segera membereskan kamar itu dan juga sarapan. Di waktu yang sama, Sonte diminta atasannya untuk membersihkan meja komandan baru. Nah, rekannya yang bernama Choi ini bilang bahwa komandan baru tersebut sedang keliling kota. Tiba-tiba, Bomin datang dan Sonte menghalangi pintu masuk. Choi langsung buru-buru datang dan bilang bahwa Bomin adalah komandan baru mereka. Choi juga cerita bahwa Bomin ini dijuluki pelacak ulung. Dulu, dia diremehkan karena seorang wanita. Tapi beberapa kasus pembunuhan berhasil dia ungkap. Sonte lalu bertanya, kenapa orang sehebat itu bisa dimutasi ke desa terpencil? Choi bilang bahwa Bomin tidak dimutasi. Justru dia sendiri yang meminta untuk ditempatkan di sana. Kembali ke 2001, Sang Jun dan juga istrinya diminta untuk ikut dan menjadi saksi. Tapi karena terlalu lemas, Bomin diminta untuk mengantar istrinya Sang Jun ke rumah. Sementara di 2024, Yongha bertanya apakah ada tamu yang repot-repot membersihkan kamar mandi. Rekannya bilang ada beberapa orang yang membereskan kamar tidur, tapi dia baru mendengar hal itu. Cuman setiap orang berbeda. Mungkin memang orang tersebut suka kerapian. Nah, Yongha mencoba melihat rekaman kamera mobil milik rekannya. Di sini, Yongha melihat sesuatu yang membuatnya terkejut. Sementara di 2001, anaknya menelpon, tapi Sang Jun meminta anaknya untuk tidak begitu khawatir. Dia lalu pergi ke tempatnya Yongdu. Sang Jun cerita bahwa ini semua salahnya. Dia yang menghampiri pelaku dan menawarinya untuk menginap karena hari itu turun hujan. Si pelaku awalnya ragu, tapi Sang Jun sedikit memaksa. Sang Jun di sini masih bingung bagaimana nasib motelnya nanti setelah kejadian ini. Kembali ke 2024, ternyata Yongha melihat Sungai yang membawa koper besar dan tidak ada keberadaan Sion di sana. Dia yakin Sion sudah dibunuh dan dimasukkan ke dalam koper. Yongha sebenarnya ingin melaporkan hal ini, tapi dia masih ragu bagaimana jika semua itu hanya imajinasinya saja. Jika Yongha menceritakan semuanya, apa yang akan terjadi dengan bisnis penginapannya? Yongha pun memutuskan untuk membersihkan kembali ruangan tersebut. Semua dibersihkan agar tidak ada jejak yang tertinggal. Dia buru-buru pergi ke tempatnya Kang untuk membersihkan semuanya. Tapi di sini Kang bilang kurang 2 handuk, karena biasanya ada total 10 handuk yang dia bersihkan. Yongha buru-buru kembali dan mencari 2 handuk tersebut. Setiap sudut coba dia cari, tapi tidak menemukannya. Yongha pun pergi ke balkon dan menemukan 1 handuk. Dia lalu ingat 1 handuk dia berikan ke Sion, sementara handuk yang lain dia berikan ke rekannya saat hujan. Tiba-tiba, Bomin datang dan mengetuk pintunya. Bomin
lalu memberikan kartu namanya. Tapi dia tidak melihat bekas luka di tangannya Yongha. Bomin ternyata hanya mampir untuk memperkenalkan dirinya. Bomin merasa ada yang aneh dari Yongha. Jadi dia bertanya apakah ada sesuatu yang ingin dia sampaikan. Yongha menjawab tidak. Setelah Bomin pergi, Yongha langsung membakar handuk tersebut. Sementara di 2001, Yang Chol berhasil ditangkap dan dia melakukan reka adegan. Semua orang mengutuk perbuatannya dan kasus tersebut menjadi sangat viral. Semenjak kejadian itu, tidak ada yang mau menginap di motel milik Sang Jun dan motel tersebut pun hampir bangkrut. Kembali ke 2024, Yongha memutuskan untuk merahasiakan semuanya. Yongha juga berharap itu semua cuma mimpi. Di 2001, Sang Jun bekerja di pabrik kayu sementara istrinya bekerja sebagai pelayan restoran. Saat Sang Jun pulang, dia tidak melihat istrinya. Jadi Sang Jun mencoba untuk menghubunginya. Ternyata istrinya membersihkan motel mereka. Tiba-tiba suara telepon berdering. Istrinya Sang Jun ketakutan, tapi ternyata yang menelpon adalah orang-orang iseng yang menanyakan tentang motel pembunuh. Tiba-tiba Sang Jun datang dan menjemputnya. Sang Jun bilang dia akan menutup motel tersebut. Sudah 6 bulan semenjak kejadian itu, jadi mereka bisa menjual motelnya. Tapi si istri malah menolak. Anak mereka akan masuk SMA. Sementara gaji istrinya Sang Jun hanya cukup untuk makan. Sang Jun juga bekerja serabutan dan digunakan untuk membayar hutang pembangunan motel tersebut. Sang Jun pun menyalahkan dirinya. Dialah yang membiarkan pembunuh itu masuk ke motelnya dan membuat semua keluarganya jadi bahan cibiran di lingkungan tersebut. Istrinya pun pergi. Sang Jun mengamuk dan mulai menghancurkan barang-barang yang ada di sana. Beberapa bulan kemudian, Sang Jun memutuskan untuk menutup motelnya. Di kantor polisi, Bomin mengumpulkan berita tentang Yang Chol yang dihukum mati. Sang Jun juga pergi ke kantor penjualan properti untuk menjual motel tersebut. Istrinya tetap bekerja sebagai pelayan dan terus jadi bahan gosip di sana. Sementara Sang Jun masih bekerja serabutan. Di sekolah, Kyo, anaknya Sang Jun buru-buru pulang. Dia lalu pulang dan mengambil beberapa minuman. Ternyata Kyo jadi bahan bulian di sekolah dan teman-temannya meminta Kyo untuk membawa minuman-minuman itu sebelum jam 9 malam. Kembali ke 2024, Yongha mempersiapkan beberapa barang. Putrinya lalu menelpon dan bilang bahwa sebentar lagi mereka akan sampai. Tiba-tiba sebuah mobil merah datang. Mengira itu putrinya, ternyata yang datang adalah Sungah. Ingatan buruk itu pun kembali lagi. Kyo berlari menuju motelnya, dan di sana teman-temannya yang lain sudah menunggunya. Kembali ke 2024, kita flashback sedikit ke belakang. Yongha menemui rekannya yang merupakan agen properti untuk membeli tanah yang akan dia gunakan sebagai penginapan. Karena memang penginapan tersebut impian istrinya sejak dulu. Lagi pula, istrinya tidak punya waktu banyak karena penyakitnya. Nah, saat penginapan tersebut selesai dibangun, istrinya hanya punya waktu 3 bulan untuk hidup. Yongha menjual semua yang dia punya untuk mewujudkan impian istrinya tersebut. Jadi, hanya penginapan itulah satu-satunya hal yang dia punya saat ini. Kembali ke masa sekarang, Sungah berencana menginap lagi di sana. Tiba-tiba, putrinya datang. Sungah menjelaskan bahwa dia belum reservasi sebelumnya, tapi dia mendapatkan rekomendasi bahwa penginapan di sana sangat bagus. Dia sudah jauh-jauh datang
dan berencana menginap seminggu. Tapi Yongha bilang bahwa penginapannya sudah penuh. Sungah pun pamit, tapi putrinya Yongha bilang bahwa mereka hanya akan di sana untuk makan malam saja. Sungah bisa menggunakan penginapan tersebut. Mereka akan makan di halaman depan. Sorenya, Yongha yang terus kepikiran pun tidak sengaja melukai tangannya. Malam harinya, saat mereka makan-makan, Sungah datang dan memberikannya wen sebagai ucapan terima kasih. Sungah juga bilang dia ingin mendengarkan piringan hitam yang kemarin. Tapi Yongha bilang piringannya sudah rusak. Putrinya Yongha dan juga teman-temannya pun pamit. Pagi harinya, Yongha terbangun. Dia bingung melihat pintu yang terbuka. Dari kejauhan, dia melihat istrinya yang sedang menggali tanah. Yongha langsung memeluknya. Tapi tiba-tiba, wajah sang istri berubah jadi Sungah. Yongha pun kaget dan dia terbangun dari tidurnya. Yongha buru-buru mencari Sungah, tapi dia tidak menemukan keberadaannya dimanapun. Yongha mencoba memeriksa kamar mandi, tapi dia tidak mencium bau apapun. Tiba-tiba, Sungah datang membawa beberapa barang dan menawarinya sarapan. Yongha pun bertanya, setahun yang lalu Sungah pernah menginap di sini bersama putranya. Yongha juga ingat jelas bahwa dulu Sungah bilang dia takut air, tapi Sungah menyangkal dia belum pernah ke sini. Sementara di 2001, istrinya Sang Jun ketahuan minum-minum di kedai, bahkan sampai setengah mabuk. Karena hal itu, dia salah memasukkan total bil para tamu. Bosnya pun memarahinya, tapi dia memberikan kesempatan sekali lagi karena dulu kedai tersebut sering direkomendasikan oleh Sang Jun ke tamu-tamu motelnya. Istrinya Sang Jun seakan muak, si bos sok-sokan peduli terhadapnya. Dia tahu bosnya mempertahankannya karena suka melihat orang lain menderita bekerja untuknya. Sementara itu, Sang Jun dihubungi agen properti yang bilang ingin membeli motelnya dan dibuat apartemen. Mereka berdua pun sedikit bernafas lega. Istrinya pun memasakkan makanannya enak untuk merayakan semuanya. Istrinya juga bilang dia tidak akan jadi peminum dan perokok lagi. Malam harinya, Kyo mengambil beberapa soju sebelum dibuang oleh ibunya. Esok harinya, istrinya Sang Jun mencoba membersihkan motel tersebut. Tiba-tiba, pintunya tertutup. Ketika coba untuk dibuka, pintunya terkunci. Istrinya Sang Jun pun teringat akan jasad yang sudah terpotong-potong itu. Dia berlari dan tiba-tiba dia terbangun dari mimpinya. Istrinya pun pergi ke dapur untuk minum-minum, tapi dia ingat semua minumannya sudah dia buang. Sementara Gio membawakan temannya minum minuman. Tapi dia bilang dia tidak akan membawakannya lagi. Cuma dia membawa rokok yang dibuang ibunya. Tapi teman-temannya malah menemukan botol obat. Karena tidak bisa tidur, istrinya Sang Jun pergi ke motel. Tapi tiba-tiba dia mendengar suara aneh. Anak-anak berlari ketakutan. Gio membokong temannya yang teler. Ambulan pun datang. Gio dan teman-temannya pun dibawa ke kantor polisi. Polisi bilang bahwa mereka menemukan miras dan juga rokok. Mereka juga menemukan obat tidur dengan dosis tinggi. Ternyata mereka mencampur obat itu ke soju dan meminumnya. Makanya mereka ini kejang-kejang. Teman-temannya bilang bahwa ini semua ulah Gio. Dialah yang memaksa mereka. Tiba-tiba para orang tua mereka datang dan marah-marah. Istrinya Sang Jun ketakutan dan mencoba menelpon Sang Jun, tapi tiba-tiba Ki-ho pingsan. Untungnya Ki-ho hanya tertidur karena efek obatnya. Esok harinya, Sang Jun yang pulang bekerja sangat marah, tapi istrinya menjelaskan bahwa anak mereka jadi bahan bulian dan dipaksa membawa soju setiap malam ke motel. Ki-ho tidak bisa menolak karena teman-temannya
mengancam akan membakar motel tersebut. Semua ini sudah terjadi selama berbulan-bulan. Sang Jun pun memutuskan pergi ke sekolah dan menemui para orang tua murid. Sang Jun memukul salah satu dari mereka. Nah, karena itu motel tersebut tidak jadi dibeli karena ternyata para pengembang apartemen tersebut kerabat dekat dari orang tua murid yang dipukul oleh Sang Jun. Di perpustakaan kota, Bomin melihat seseorang yang membaca koran tentang kasusnya Yang Chol. Di waktu yang sama, dua orang membahas motelnya Sang Jun dan berencana berfoto di sana. Jong Du pun tersinggung dan memaki mereka. Mereka pun mulai berdebat. Bomin lalu datang bersama seorang wartawan bernama Yom. Tapi Yom bilang dia ingin menulis artikel untuk membantu pemilik motel tersebut. Jong Du pun mengantarnya. Awalnya Sang Jun menolak, tapi Jong Du menjelaskan bahwa wartawan tersebut berada di pihak mereka. Yom bilang bahwa Sang Jun juga jadi korban di kasus ini. Nah, selama di penjara, Yang Chol sering menulis surat ke wartawan dan membanggakan pembunuhan yang sudah dia lakukan. Dia juga terus-terusan menyebut motel milik Sang Jun. Yom berencana membantu Sang Jun membersihkan namanya. Malam harinya, Bomin mendapatkan telepon. Dia panik dan langsung pergi. Kembali ke 2024, Yongha bertanya kenapa Sungah kembali ke sini setelah setahun. Sungah hanya ingin menemui Yongha. Sungah juga bertanya kenapa Yongha berpura-pura tidak mengenalinya. Yongha tidak menjawab dan memakan masakan yang dimasakan Sungah. Tiba-tiba dia tertidur. Saat terbangun, Sungah sudah tidak ada di sana. Yongha pun sempoyongan. Dia berusaha berdiri dan pergi ke kantor polisi. Tapi begitu sampai di kantor polisi, Yongha malah mimisan. Yongha menemukan catatan di saku celananya dan dia buru-buru pergi. Kembali ke 2001, Bomin berlari masuk ke motel. Di sana, istrinya Sang Jun sudah terkapar. Ternyata, istrinya Sang Jun meminum soju dan obat tidur dalam dosis tinggi. Sementara di 2024, ternyata Sungah memberikan ancaman. Dia menandai putrinya Yongha jika Yongha mengatakan semuanya. Sang Jun memutuskan pergi ke penjara, ditemani Bomin untuk menemui Yang Chol. Sebelum memutuskan bundir, istrinya Sang Jun menulis surat. Dia ingat di hari Sang Jun membeli motel tersebut. Dirinya sangat senang sekali, akhirnya impiannya terkabul. Kembali ke masa sekarang, Sang Jun mempertanyakan kenapa harus keluarganya yang jadi korban. Yang Chol bilang semua bukan salahnya. Sebenarnya dia tidak ingin berhenti di sana. Cuma saat itu mobilnya kehabisan bahan bakar dan pas Sang Jun menawarinya menginap. Jadi semua ini murni kesialan. Sebelum pergi, Sang Jun memberikan Bomin sesuatu. Kembali ke 2024, Yongha yang khawatir memutuskan untuk pergi ke Seoul melihat putrinya. Nah, di sini Yongha melihat seseorang yang perawakannya hampir sama dengan Sungah. Tapi tiba-tiba pacar putrinya datang. Yongha menemui putrinya. Putrinya menawarkan Yongha untuk makan siang, tapi Yongha menolak karena dia pergi ke Seoul ingin menemui temannya. Yongha pun pamit, tapi dari kejauhan dia melihat Sungah. Yongha pun mulai mengejarnya, tapi Yongha hampir tertabrak mobil. Tiba-tiba Sungah menghilang. Yongha pun buru-buru pergi. Kembali ke 2001, atasannya Bomin menanyakan kenapa dia memotret TKP. Bomin kaget. Si atasan bertanya kembali, apakah Bomin penasaran dengan pembunuhan tersebut. Dia tahu
Bomin pernah menyelidiki kasus-kasus lain dan terobsesi untuk menyelesaikannya. Dia juga tahu Bomin berkali-kali mencoba menyelidiki kasus ini. Si atasan meminta Bomin untuk masuk ke tim kriminal. Ternyata benar, Bomin sangat terobsesi dengan kasus-kasus pembunuhan. Kembali ke 2024, Yongha menemui temannya yang bernama Choi di rumah sakit. Yongha menanyakan apakah Choi ingat perempuan yang menginap setahun yang lalu. Choi ingat wanita yang bersama dengan anaknya. Nah, Yongha langsung bilang bahwa wanita itu membunuh anaknya. Ternyata Sungha ada di sana dan langsung memukul Choi sampai dia tewas. Tapi itu semua cuma imajinasinya Yongha. Yongha pun mengurungkan niatnya untuk menceritakan semuanya. Nah, di sini Yongha bingung. Dia belum tahu identitas dari Sungha dan reservasi pun atas nama Sion. Sungha juga tahu wajah putrinya Yongha. Dia bingung apa yang harus dia lakukan. Tiba-tiba Sungha datang. Dia membawa beberapa tanaman dan menawari Yongha makan. Tapi Yongha hanya terdiam. Di saat Sungha pergi ke kolam, Yongha mencoba mencari tahu identitas si Sungha. Tapi dia tidak menemukan apapun. Cuma Sungha seperti terus-terusan melihat sesuatu dari laptopnya. Nah, saat Sungha pergi, Yongha buru-buru membuka laptop tersebut. Cuma Yongha tidak tahu password laptopnya. Yongha mencoba mengintip keluar dan Sungha sudah tidak ada di kolam. Yongha pun buru-buru pergi, tapi Sungha sempat melihatnya. Yongha pergi ke tempat servis laptop. Laptop tersebut bisa dibuka, tapi harus diformat terlebih dahulu dan datanya pasti akan hilang. Yongha pun akhirnya kembali, tapi dia bingung ketika melihat beberapa truk barang yang ada di depannya. Ketika Yongha kembali, dia sudah melihat ratusan tanaman memenuhi penginapannya. Malam harinya, Yongha mencoba masuk ke mobilnya Sungha dan menemukan obat dari apotik tempat putrinya Yongha bekerja. Nah, beberapa hari ini, Yongha sering melatih fisiknya dengan berlari. Esok harinya, Yongha melihat beberapa orang membawa pergi barang-barang dari penginapannya. Yongha kesal dan meminta mereka untuk pergi. Dia lalu menemui Sungha dan langsung mencekiknya. Yongha tiba-tiba tersadar. Untungnya Sungha masih hidup. Siang harinya, Sungha pergi ke laundry milik Kang. Di sini, Sungha meminta izin untuk memotret tempat tersebut untuk inspirasi dirinya melukis. Kang pun mengizinkannya. Dia lalu bertanya di mana Sungha tinggal, karena Kang belum pernah melihatnya. Sungha cerita bahwa dia tinggal di penginapannya Yongha selama sebulan. Kang kaget kenapa Yongha tidak pernah cerita. Sungha lalu kembali dan meminta laptopnya. Yongha pun ingin menanyakan sesuatu. Sungha memasakkannya makanan. Yongha menanyakan apa niatan Sungha datang ke sini. Sungha bilang dia hanya ingin menginap. Yongha menanyakan lagi apa yang Sungha lakukan dengan Sion. Yongha punya bukti video Sungha pergi sendiri di pagi itu. Dia juga menemukan bercak darah di piringan hitam, 2 handuk yang hilang, dan bau cairan pemutih di kamar mandi. Sungha seakan santai. Dia tahu noda darah dan semuanya sudah dibersihkan oleh Yongha setahun yang lalu. Jadi yang Yongha punya hanya bukti rekaman video. Cuma rekaman tersebut tidak membuktikan Sungha bersalah. Lagi pula, jika Yongha curiga Sungha membunuh Sion, seharusnya setahun yang lalu dia langsung menghubungi polisi. Tapi apa yang dilakukan Yongha? Dia malah membersihkan bekas darah dari TKP. Jadi, jika Yongha lapor polisi, Yongha juga akan ditahan karena menutupi kejahatan tersebut selama setahun. Sungha menanyakan apakah Yongha menjual penginapan tersebut. Sungha ingin membelinya karena dia merasa menemukan jati dirinya di tempat tersebut.
Yongha hanya terdiam. Sungah lalu bilang lagi, dia akan datang setiap musim panas. Yongha diminta untuk tenang, karena semua akan baik-baik saja selagi dia tutup mulut. Ternyata Yongha merekam semua percakapan mereka. Dia lalu pergi membawa bukti-bukti bersamanya. Sungah melihat Yongha pergi. Dia lalu menemukan dus dari alat perekam. Sementara itu, Yongha sudah sampai di depan kantor polisi. Cuma dia sedikit bimbang. Apakah dia harus melaporkan ini semua atau tetap merahasiakannya? Saat Yongha berbalik, tiba-tiba dia ditabrak oleh Sungah. Sementara itu, Kyo dewasa menemui Yang Chol di penjara. Kembali ke Yongha, dia masih selamat, tapi Sungah mendekatinya. Pembunuhan terjadi. Kali ini korbannya dimutilasi. Misteri apa yang menyelimuti pembunuhan tersebut? Sebelum lanjut ke filmnya, pastikan dulu kalian sudah nonton episode sebelumnya, biar kalian paham jalan ceritanya. Dan inilah The Frog episode 5. Bomin saat itu mendengarkan berita bahwa ada seorang jurnalis yang bernama Yom yang menuliskan kisahnya Yang Chol tapi ditemukan tewas di apartemennya. Orang-orang menduga bahwa si penulis ini sengaja dibunuh, tapi polisi tidak menemukan keterkaitan hal ini dengan Yang Chol. Kembali ke 2001, wartawan Yom mendekati Bomin yang sedang makan malam. Yom di sini mendapatkan informasi bahwa Bomin baru saja mengungkap kasus jasad yang ditemukan di tangki air. Yom penasaran bagaimana Bomin bisa memecahkan semuanya. Sementara di 2024, Sungah keluar dari mobil dan melihat Yongha yang masih hidup. Yongha pun dibawa ke rumah sakit. Sungah mencoba mencarinya. Yongha mencoba bersembunyi. Dia mengambil besi, tapi ternyata perawat yang menemuinya. Yongha lalu pulang. Dia menanyakan di mana tas miliknya. Sungah dengan santainya bilang bahwa tas tersebut sudah dia buang. Yongha diminta untuk tenang. Yongha bilang dia akan tutup mulut. Toh dia juga sudah tidak punya apa-apa. Yongha meminta Sungah untuk pergi. Sungah menolak. Dia tetap ingin memiliki penginapan tersebut. Dia penasaran kenapa Yongha tidak mau menjualnya. Tapi Sungah akan memastikan dia akan memiliki penginapan tersebut. Yongha pun pergi dan berpikir bagaimana dia akan membalas semuanya. Siang harinya, ada satu keluarga yang bilang dia sudah memesan penginapan tersebut, tapi dia tidak bisa menghubungi pemiliknya. Polisi pun dipanggil. Pria itu bisa menunjukkan bukti reservasinya. Sonte lalu mendekat. Dia mengenali Sungah yang baru saja kecelakaan di depan kantor polisi. Sungah lalu diminta untuk menunjukkan bukti reservasinya. Tapi karena tidak bisa menunjukkannya, Sungah diminta pergi. Sungah berkali-kali mencoba menelpon Yongha, tapi tetap tidak bisa. Dia pun masuk ke kantornya Yongha, dibantu Sonte yang membawakan beberapa lukisannya. Sonte bertanya lagi, apakah Sungah tidak punya bukti pembayarannya. Sungah berkelit bahwa dia membayar secara tunai karena tempat tersebut tidak mempunyai situs reservasi. Sonte lalu menunjukkan bahwa tempat tersebut terdaftar di situs reservasi. Sungah agak sedikit kesal karena dirinya dicurigai. Tiba-tiba, Choi meminta Sonte untuk kembali. Di sini, Sungah berkali-kali mencoba menghubungi Yongha tapi nomornya tetap tidak aktif. Dia pun mendengar pria yang tadi menelpon Yongha. Sungah pun buru-buru berlari dan merebut telepon tersebut, tapi Yongha langsung mematikannya. Esok harinya, ketika para tamu akan pergi, Kang langsung datang. Dia
diminta Yongha untuk membereskan beberapa kain kotor. Sunga merebut kunci penginapannya. Dia mencoba merayu Kang, tapi Kang bilang dia tidak mengenali Sunga dan memintanya untuk segera pergi. Ternyata ini semua ide dari Choi. Choi bilang untuk mengusir tamu yang tidak mau pergi harus dengan tamu yang lain. Lama-lama tamu tersebut akan merasa tidak nyaman dan pergi. Jadi ketika tamu yang lain pergi, datang lagi tamu yang baru. Malam harinya saat Sunga melukis, dia sangat terganggu dengan pesta yang diadakan para tamu. Dia sangat terganggu apalagi ketika ada satu tamu yang masuk dan meminta Sunga mengambilkan sikat gigi baru. Sunga pun memperingatkannya untuk tidak berisik dan mengusirnya dari sana. Esok harinya, Sunga terbangun karena suara kaca pecah. Ternyata para tamu yang kemarin sangat kesal dan melakukan hal tersebut. Tiba-tiba Yongha menelpon. Dia menanyakan kenapa Sunga belum juga pergi. Sunga sangat marah karena Yongha memakai cara licik untuk mengusirnya. Tapi Yongha bilang bahwa sebentar lagi akan ada tamu lagi yang datang. Sunga pun mengancam akan membunuh putrinya Yongha. Tapi Yongha langsung mematikan teleponnya. Tiba-tiba Sontae datang dan menanyakan kenapa banyak sekali kaca yang pecah. Di tempat berbeda, Bomin yang baru pulang menemukan bukti rekaman CCTV. Ada satu pria mencurigakan yang terlihat di sekitar apartemennya Yom. Bomin lalu menghubungi rekannya. Ternyata ditemukan surat wasiat dari Yom. Jadi ada kemungkinan bahwa kematiannya murni bundir. Semua orang terdekatnya sudah dimintai keterangan, tapi tidak ada yang mencurigakan. Di tempat berbeda, Sontae terlihat senang. Dia izin ke Choi untuk bersenang-senang di malam itu dengan seseorang. Esok paginya, Yongha ditelepon para tamu yang bilang bahwa Sunga tidak mau memberikan kunci penginapannya. Yongha pun pergi ke sana dan memberikan kunci serepnya. Tiba-tiba, Sontae keluar. Ternyata ini semua jebakan agar Yongha keluar dari persembunyiannya. Sontae sengaja memesan penginapan tersebut dan mengundang teman-temannya. Dia meminta Yongha untuk bertanggung jawab akan penginapannya dan tidak menyerahkan semuanya ke Sunga. Setelah bersenang-senang, Sontae dan teman-temannya pamit. Dia bilang akan membantu Sunga memindahkan barang-barangnya. Esok harinya, Yongha datang ke penginapan. Sunga pun menawarnya makan. Sontae meminta Yongha untuk meminta maaf ke Sunga, tapi Yongha seakan tidak peduli dan pergi. Sontae tersulut emosinya, tapi Sunga memintanya untuk tetap tenang. Yongha pun kembali ke kantornya. Sunga lalu datang dan bilang gara-gara Yongha, dia harus memanfaatkan Sontae. Sontae sekarang tidak mau pergi dari penginapan tersebut. Jadi Sunga memberikan kesepakatan. Dia akan membeli penginapannya saja, sementara Yongha bisa tinggal di kantornya. Tapi Yongha menolak. Dia tidak ingin tinggal dengan seorang pembunuh. Sunga bilang jika dia menceritakan bagaimana dia membunuh Sion secara detail, apakah Yongha tetap mau tinggal di sana? Sunga pun dicekik. Sampai kapanpun, Yongha tidak akan memberikan penginapan miliknya. Yongha lalu keluar. Sontae kaget dan langsung berlari ke dalam. Dia melihat Sunga yang seperti habis dilecehkan. Sontae sangat marah, tapi Sunga langsung menciumnya dan begituan dengan Sontae. Di sini, Sunga menunjukkan bahwa dia memegang kendali dan Yongha tidak bisa apa-apa. Yongha pun pergi. Tapi di tengah jalan, dia melihat babi hutan. Mobilnya pun dimatikan. Yongha seakan punya sebuah ide. Dia langsung menabrak babi hutan tersebut dan menelpon polisi. Dia lalu kembali dan memukul Sontae karena sudah masuk ke kantornya dan berbuat hal tidak senonoh. Sontae memang tamu di penginapannya, tapi jika dia masuk ke kantornya Yongha, artinya dia masuk secara ilegal. Sontae yang tersulut emosinya pun menyerang Yongha. Tiba-tiba polisi datang dan Sontae sangat kaget.
Di kantor polisi, Bomin mencoba bertanya apa yang berusaha disampaikan oleh Yongha, karena dia tahu dulu Yongha pernah ke sana tapi tidak jadi. Yongha pun bilang dulu dia memang ingin melaporkan sesuatu tapi tidak bisa karena semuanya sudah hilang. Bomin meminta Yongha untuk bercerita, tapi belum sempat Yongha cerita, tiba-tiba Sontae menelpon. Saat Bomin kembali, Yongha meminta izin untuk pulang. Dia tidak akan mempermasalahkan urusan ini asalkan Sontae tidak kembali. Dia akan mengembalikan semua uangnya. Di tempat berbeda, Sontae yang keluar dari rumah sakit dijemput oleh Choi. Choi mewanti-wanti agar Sontae tidak membuat masalah lagi. Tapi Sontae malah kembali ke penginapan. Sontae mencoba mencari keberadaan Sungha tapi tidak ada. Sontae lalu menemukan tas berisi alat perekam. Setelah mendengarnya, Sontae beralih pergi. Tapi tiba-tiba dia terhenti. Sungha ada di hadapannya. Sungha yang melihat Sontae memakai tas milik Yongha sadar bahwa Sontae sudah tahu semuanya. Sontae mencoba menelpon Choi, tapi Sungha langsung mengejarnya. Beberapa saat kemudian, Sungha mencoba menelpon Yongha. Sungha terlihat duduk di atas mobilnya. Nah, di sini Yongha bilang dia akan menjual penginapannya ke Sungha, tapi Sungha diminta untuk menunggu beberapa hari lagi. Kembali ke 2001, Bomin bilang dia tahu di mana keberadaan korban saat melihat apartemen pelaku. Pelaku tidak membayar tagihan air selama 2 bulan dan di apartemennya tidak ada sama sekali air. Dia memeriksa tangki air tapi airnya penuh. Artinya si pelaku ini takut akan air. Nah, dari kejauhan Bomin melihat tangki air di atas bukit. Di sanalah dia menemukan jasad korban. Jadi alasan pelaku ini takut air karena dia terus teringat kalau korban dimasukkan ke dalam tangki air. Dan rahasia di balik Bomin yang selalu bisa memecahkan masalah adalah dengan curiga ke semua orang. Sementara di 2024, Bomin melihat foto motelnya Sang Jun yang sudah hilang. Dia ingat di malam itu Yongha ada di mejanya. Jadi Bomin pergi ke penginapan. Di sana dia bertemu dengan Sungha. Kyo mengambil sesuatu di kolong tempat tidur motel. Saat dia keluar, dia melihat Yang Chol yang membawa korbannya. Yang Chol mendekat dan meminta Gyo untuk tutup mata dan juga telinga. Anggap seolah dia tidak melihat apapun. Gyo buru-buru pulang dan merahasiakan semuanya. Sementara di 2024, seorang kurir mengantarkan paket ke toko milik Yongdu yang sudah tutup. Kyo pun datang dan mengambil paket-paket tersebut. Dia lalu pergi ke motel milik ayahnya. Ternyata Kyo sedang merakit sebuah senjata. Saat akan menguji senjatanya, Kyo mendengar suara sesuatu. Mencoba mengecek keluar, dia tidak menemukan apapun. Di waktu yang sama, Yongdu berada di rumah sakit merawat ibunya. Yongdu seperti menghubungi seseorang. Dari kejauhan, Kyo membidiknya. Kyo lalu menyalakan stopwatch dan mulai kabur. Dia terus berlari. Kyo sempat berhenti sesaat di parkiran selama beberapa detik. Setelahnya, Kyo masuk ke rumah sakit dan sampai di depan pintu. Nah, di sana Yongdu sudah menunggunya. Sepertinya mereka berdua ini sedang merencanakan sesuatu. Kyo diminta untuk pulang dan beristirahat. Tiba-tiba sebuah mobil mengikutinya. Kyo pergi ke bangunan terbengkalai di tengah hutan. Nah, di sini Kyo merasa ada yang mengawasi. Dia lalu berlari dan menemukan seseorang. Kyo langsung menghajarnya dan orang tersebut adalah Yongha. Flashback ke belakang. Saat di rumah sakit, Yongha melihat berita tentang kematian jurnalis Yom yang menulis kisahnya Yang Chol yang merupakan seorang pembunuh berantai.
Nah, saat di kantor polisi, Yongha juga melihat foto motel yang sama seperti yang dia lihat di televisi. Dari situ, Yongha berpikir, apakah nantinya penginapannya akan bernasib sama dengan motelnya Sang Jun yang menjadi TKP pembunuhan. Jadi, di hari itu, Yongha memutuskan untuk melihat motel tersebut. Nantinya, dia akan memutuskan mau tetap merahasiakannya atau mengungkap pembunuhan itu. Di waktu yang sama, Bomin melihat mobilnya Sunga yang sangat kotor. Sunga lalu pergi. Bomin mencoba masuk ke dalam. Di tempat berbeda, Yongha pergi ke agen properti untuk mencari pemilik motel tersebut. Yongha pun diarahkan ke sebuah panti jompo. Di sana, dia bertemu dengan Sang Jun. Putrinya sempat menelpon, tapi Yongha tidak mengangkatnya. Yongha melihat Sang Jun yang bersikap aneh. Dia membereskan kamar layaknya sebuah hotel. Dia juga menceritakan tentang motel miliknya, seolah dia sedang berada di tahun 2001. Yongha cerita bahwa dia juga punya penginapan, tapi ada orang gila yang datang. Yongha masih bingung apa yang harus dia lakukan. Sang Jun yang merasa kasihan pun bilang bahwa dia punya kenalan yang bisa membantunya membunuh siapa saja. Orang tersebut Sang Jun panggil Tuan. Nah, staf panti di sana bilang bahwa Sang Jun tidak mengenali anaknya. Si Gi-ho ini sering dipanggil Tuan oleh Sang Jun. Nah, dari sanalah Yongha tahu di mana Gi-ho tinggal. Gi-ho terus diikuti. Dia ingin tahu apakah Gi-ho benar-benar berniat membunuh. Kembali ke masa sekarang, Yongha diikat. Gi-ho melihat notifikasi dari Komandan Bomin. Mengira Yongha seorang polisi, Gi-ho berniat membunuh Yongha. Tapi tiba-tiba Yongdu menelpon dan meminta Gi-ho untuk melanjutkan rencananya. Gi-ho langsung pergi. Di dalam, Yongha berusaha melepaskan dirinya. Sementara itu, Gi-ho menghubungi Yongdu dan menanyakan posisi targetnya. Yongdu melaporkan ada 4 polisi yang berjaga di luar. Gi-ho meminta Yongdu mengeluarkan ibunya dari sana. Tiba-tiba, polisi datang dan meminta Yongdu untuk pergi. Dia menolak, dia ingin menjaga ibunya. Dia tahu akan ada orang jahat yang datang ke sana. Yongdu pun mempersiapkan kursi yang akan diduduki oleh Yang Chol. Dan Gi-ho sudah selesai mempersiapkan semuanya. Polisi di luar melepaskan borgolnya Yang Chol. Yang Chol diizinkan untuk menjenguk ibunya. Yang Chol melihat gelagat aneh dari Yongdu. Jadi Yang Chol sadar dan langsung merunduk. Si ibu terus menunjuk ke arah jendela. Tembakan pun dilepaskan, tapi tembakan itu meleset. Polisi melihat seseorang dari gedung sebelah. Mereka mencoba untuk mengejarnya. Gi-ho buru-buru membereskan semuanya. Sementara Yang Chol yang selamat mencoba menyerang polisi yang tersisa di dalam. Di luar, Gi-ho berlari ke rumah sakit. Dia berniat melanjutkan rencana cadangan. Cuma dia butuh waktu 3 menit untuk sampai ke rumah sakit. Jadi Yongdu berusaha membuatnya tetap di sana. Mereka pun berkelahi. Di parkiran, Gi-ho mempersiapkan senjatanya. Dia menunggu para polisi untuk pergi. Di dalam, Yongdu berhasil memojokkan Yang Chol. Tapi kondisi ibunya Yang Chol jadi kritis karena selang oksigennya lepas. Yongdu pun memutuskan untuk memasangkan kembali selang oksigennya. Yang Chol pun mencoba menyerang ibunya Yongdu. Tapi untungnya Gi-ho datang tepat waktu dan langsung menembaknya. Gi-ho pun langsung pergi melalui jendela. Akhirnya, setelah 23 tahun lamanya, Gi-ho bisa membalaskan dendamnya. Dia lalu kembali. Yongha menodongkan pistolnya. Tapi Gi-ho bilang bahwa pistol itu kosong. Gi-ho meminta Yongha untuk pergi dari sana. Yongha merasa ada yang aneh. Kenapa dia dilepaskan begitu saja? Padahal Gi-ho mengira dirinya ini polisi dan dia tahu tempat persembunyiannya. Ternyata Gi-ho berencana untuk bundir.
Untungnya, Yongha datang tepat waktu dan merebut senjatanya. Yongha meminta Giho untuk menceritakan semuanya. Setidaknya, itu bisa mengurangi sedikit beban hidupnya. Tapi Giho langsung menolak. Dia tidak ingin membuat surat wasiat seperti ibunya. Yongha pun menelpon panti jompo dan meminta untuk disambungkan ke Sang Jun. Sang Jun pun meminta maaf. Dia berjanji akan membersihkan semuanya dan menjemput Giho. Tiba-tiba ingatannya kembali lagi. Sang Jun terus meminta maaf dan menangis. Giho pun sedikit agak tenang. Giho lalu cerita bahwa ibunya harus tewas di motel tersebut dan ayahnya terperangkap di masa itu selamanya. Beberapa hari yang lalu, dia mengunjungi Yang Chol di penjara dan tahu alamat penerbitnya. Nah, ketika sampai di sana, si penerbit sudah tewas karena bundir. Jadi Giho hanya mengambil surat-surat yang pernah ditulis oleh Yang Chol. Surat-surat itu pun dibakar oleh Yongha. Dia meminta Giho untuk membersihkan dirinya. Saat kembali, Yongha membakar semua barang-barang milik Giho. Yongha tahu Giho sudah mempersiapkan semua ini bertahun-tahun. Jadi dia tidak ingin Giho mati begitu saja. Yongha sudah mempersiapkan alibinya. Giho diminta bilang bahwa semalaman mereka minum-minum karena Yongha berniat membeli motelnya. Nah, Yongha mendapatkan nomornya Giho dari agen properti. Tiba-tiba Choi mengirimkan pesan. Dia bilang pergi ke penginapan, tapi hanya ada Sungah. Choi pun coba untuk dihubungi, tapi nomornya malah tidak aktif. Putrinya juga coba untuk ditelepon, tapi ternyata yang mengangkat malah Sungah. Sungah terlihat berlumuran darah. Putrinya coba untuk dihubungi lagi, tapi nomornya tidak aktif. Yongha pun mengambil senjata dan beberapa peluru, dan dia pergi ke penginapan miliknya. Yongha pergi ke rumah sakit. Seseorang dibawa ke ruang ICU. Di sini, Yongha menyalahkan dirinya atas semua yang terjadi. Sementara itu, di parkiran, Sungah melihat bempernya yang pecah. Dia ingat waktu itu Bomin melihatnya. Sungah lalu masuk ke tempat pameran. Tapi di sana, dia terkejut ketika tidak ada satupun lukisannya yang dipajang. Sungah sangat marah, tapi tiba-tiba pemilik pameran itu bilang dia yang memintanya karena dia merasa lukisannya Sungah sangat jelek dan tidak layak untuk dijual. Sungah lalu pergi. Tiba-tiba ayahnya Sion masuk ke mobilnya. Sungah menanyakan bagaimana rasanya di penjara. Sungah mencoba menghindar, tapi ayahnya Sion langsung mengejar dan menghajarnya. Ternyata mereka ini sebelumnya menjalin hubungan dan Sungah melaporkan ayahnya Sion karena KDRT. Sungah membunuh Sion karena sejak awal tidak menyukainya, hanya karena Sion menanyakan apakah Sungah ini ibunya. Karena ternyata Sion sudah ditinggalkan ibunya semenjak dilahirkan. Demi mendapatkan ayahnya Sion seutuhnya, Sungah sengaja membunuh Sion. Sungah pun memencet tombol darurat. Ayahnya Sion mencoba mengejarnya, tapi Sungah langsung memukulnya. Dia terjatuh, tapi ayahnya Sion langsung bangkit dan mengejar Sungah. Sungah mencoba bersembunyi. Ayahnya Sion melemparkan alat pemadam ke arah Sungah. Sungah terkapar. Beberapa security langsung datang dan ayahnya Sion langsung kabur. Sungah tersadar dan kembali ke pameran. Di sini, Sungah melihat lukisan-lukisan miliknya yang dibuang, di mana seorang pelukis bernama Choi disambut baik karena lukisan-lukisan yang dipamerkan di sana. Tiba-tiba, Sungah datang dan menabrakkan mobilnya. Dia meminta ke pemilik pameran tersebut untuk menahan ayahnya Sion. Sementara itu, Kang yang sampai di laundryannya kaget melihat baju dengan bekas darah yang tergantung. Setelah mengecek CCTV, ternyata Sungah yang melakukannya. Esok harinya,
Choi keluar dari rumah sakit. Dia mencoba mencari Yongha di kantornya, tapi tidak ada. Choi pun mencoba mencari di sekitar penginapan, tapi yang dia lihat hanya Sungah. Di tempat berbeda, putrinya Yongha mencoba menelpon Choi. Ternyata tadi Choi sempat menanyakan keberadaan Yongha ke putrinya, tapi putrinya bilang dia tidak berada di Seoul. Nah, di saat inilah Yongha coba untuk dihubungi. Sementara itu, Choi jadi ingat tamu rusuh yang diceritakan oleh Yongha. Choi bertanya, sudah berapa lama Sungah tinggal di sana? Sungah menjawab, sudah 1 bulan. Tapi sebentar lagi dia akan membeli penginapan tersebut karena Yongha sudah berjanji menjualnya. Choi tidak percaya dia akan mengembalikan uang sewanya Sungah dan menempuh jalur hukum jika Sungah tidak pergi dari penginapan tersebut. Choi pun keluar dan Sungah mendekat dan menendang tongkatnya Choi. Choi pun memukulnya. Sungah tidak terima. Dia kembali ke dalam untuk mengambil obeng. Choi langsung ditusuk. Dia merintih kesakitan. Sungah memukulnya dengan tongkat sampai Choi ini tidak sadarkan diri. Sungah buru-buru pergi ke supermarket. Sambil tertawa kegirangan, Sungah berbelanja sangat banyak. Disinilah Bomin melihat Sungah yang membeli cairan pembersih yang sangat banyak. Intuisinya pun bekerja, tapi saat coba untuk didekati, Sungah malah menghilang. Sungah coba untuk diikuti. Dia duduk di atas mobilnya. Tiba-tiba Bomin dihubungi seseorang. Di waktu yang sama, putrinya Yongha mendapatkan pesan dari Choi bahwa dia sudah bertemu dengan Yongha dan saat ini ada di penginapan. Cuma ketika dihubungi, Yongha tidak menjawab. Jadi putrinya pun mencoba pergi ke penginapan. Ternyata Choi masih hidup. Dia berusaha meminta bantuan dengan membuat suara. Putrinya Yongha yang mendengar hal itu mencoba mencari sumber suara. Tiba-tiba Sungah menghentikannya. Sungah di sini cerita dia tidak bisa menghubungi Yongha. Putrinya mencoba menelpon kembali tapi tidak bisa. Sungah keceplosan dan bertanya apakah Yongha sudah tewas. Putrinya pun meremas tangan Sungah dan memintanya untuk menjelaskan. Sungah lalu cerita bahwa Yongha dan juga dirinya bersekongkol untuk membunuh anak mantan suaminya. Yongha membantu membersihkan TKP. Putrinya Yongha merasa Sungah sudah gila. Dia yakin Sungah selama ini mengganggu ayahnya. Tiba-tiba putrinya Yongha mendengar suara sesuatu. Dia lalu keluar. Sungah mengambil pisau. Tapi saat pintu dibuka, putrinya Yongha langsung menghantamnya. Putrinya Yongha mencoba menyelamatkan Choi, tapi Sungah datang dan menyerangnya. Cuma putrinya Yongha jauh lebih kuat. Di sini Sungah mulai terpojok, tapi tiba-tiba putrinya Yongha mulai merasakan tubuhnya yang lemas. Ternyata Sungah memasukkan obat bius di minumannya. Sungah pun menusuknya dan mencoba mencekik putrinya Yongha. Sungah lalu keluar membawa koper hitam. Di saat inilah Yongha menelpon dan Sungah memintanya untuk kembali. Yongha pun kembali dengan senjata di tangannya. Tapi dia tidak melihat keberadaan Sungah. Yongha pun pergi ke kolam dan menemukan keberadaan Sungah. Sungah bilang jika Yongha ingin tahu di mana putrinya, dia harus mengikuti apapun permintaan Sungah. Yongha diberi waktu 30 menit untuk menyelamatkan temannya. Choi pun langsung dibawa ke rumah sakit. Nah, Kang diminta untuk menjaganya. Kang meminta penjelasan, tapi Yongha tidak mau menjelaskan apapun. Karena terlalu lama, Sungah memutuskan untuk pergi. Tapi Yongha datang dan langsung memaksa Sungah untuk kembali. Sungah masuk dan menutup pintunya. Sungah mendengar suara langkah kaki. Yongha terlihat ada di pintu belakang. Cuma pintu belakang terkunci.
Sungah tertawa. Yongha mengambil kursi dan memecahkan kaca. Sungah dikejar sampai ke lantai atas. Yongha lalu pergi. Sungah mencoba mencari keberadaan Yongha, tapi tidak terlihat. Tiba-tiba Sungah mendengar suara dentuman yang sangat keras. Ternyata Yongha mengambil kapak. Sungah bilang ini semua karena ulahnya Choi sendiri. Dialah yang memulai duluan. Tapi Yongha bilang selama 2 hari ini Yongha sudah belajar bahwa caranya selama ini salah. Selama ini dia hanya diam dan menunda, yang malah menambah permasalahan-permasalahan baru. Sungah menunjukkan tiket yang dia beli. Sungah bilang besok dia akan pergi karena pamerannya sudah selesai. Yongha masih bisa menyelamatkan teman dan juga putrinya. Sungah tidak akan kembali dan Yongha bisa melupakan semuanya. Sungah meminta Yongha untuk bijak dalam memilih, karena jika Yongha gegabah, maka rumah itu akan Sungah ubah jadi neraka. Yongha tahu apa yang akan diperbuat Sungah jika dia salah memilih. Tiba-tiba Bomin menelpon. Sungah ketar-ketir, tapi Yongha langsung mematikan teleponnya. Sungah berterima kasih. Dia meminta Yongha untuk menutup mulut Choi dan juga putrinya. Suatu hari, pasti ada seseorang yang datang mencari Sungah. Tapi Yongha diminta untuk bilang bahwa Sungah tidak pernah ada di sana. Dan yang terakhir, Yongha diminta untuk membantunya mengubur sesuatu. Yongha diminta untuk tidak bertanya, karena dia juga tahu hal yang dimaksud. Yongha pun setuju, tapi dia ingin melihat putrinya terlebih dahulu. Yongha lalu diantar ke sebuah danau. Di sana ada sebuah koper merah. Yongha meminta Sungah untuk membukanya, tapi ternyata isinya kosong. Sungah kebingungan, ternyata Sungah sudah disergap. Kanglah yang melaporkan segalanya. Dia melaporkan Sungah karena membobol masuk ke laundry miliknya. Dia juga melapor bahwa Choi ditusuk dengan menggunakan obeng, tapi dia ragu hal itu dilakukan oleh Yongha. Bomin menemui Yongha dan memintanya untuk jujur. Apa yang sebenarnya terjadi? Yongha bilang bahwa putrinya diculik. Bomin meminta Yongha untuk menuruti perkataan Sungah biar mereka tahu di mana keberadaan putrinya. Setelah itu, mereka bisa menangkapnya. Bomin akan mengirimkan seluruh personilnya untuk menyusuri area tersebut. Jadi Yongha diminta untuk mengulur waktu selama mungkin. Jika Bomin berhasil menemukan putrinya Yongha, dia akan memberikan kode dengan menelpon. Nantinya, Yongha diminta untuk mengarahkan Sungah ke TKP. Dengan begitu, mereka bisa menangkap basah Sungah. Sungah pun akhirnya ditangkap. Yongha buru-buru pergi ke rumah sakit. Di sini, perawat bilang bahwa putrinya Yongha harus segera dioperasi dan anaknya ada di kandungannya tak terselamatkan. Mendengar hal itu, Yongha tentu kaget. Dia bahkan baru tahu bahwa putrinya sedang hamil. Yongha mulai menyalahkan dirinya atas semua yang terjadi. Bomin mendekat. Bomin tahu bahwa selama ini Yongha hanyalah korban, tapi dia terus menyalahkan dirinya atas apa yang terjadi. Bomin meminta Yongha untuk fokus menemani putrinya sampai dia pulih. Bomin lalu pamit. Nah, Yongha baru ingat bahwa waktu itu Sungah bilang dia ingin mengubur sesuatu. Yongha curiga ada orang yang baru saja dibunuh oleh Sungah. Sementara itu, seseorang terlihat di penginapan dan mengambil senjatanya. Sungah pun diinterogasi, tapi Sungah tidak mau menjawab setiap pertanyaan dari Bomin. Bomin pun mengunci pintunya. Dia bertanya siapa yang Sungah bunuh dan di mana mayatnya dia sembunyikan. Sungah hanya tertawa. Bomin bertanya lagi, apakah mayat tersebut disembunyikan di ladang jagung. Ekspresi Sungah berubah. Pengacaranya lalu datang dan Sungah akhirnya dibebaskan. Bomin pun
pergi menemui atasannya. Si atasan terus-terusan ditelepon seseorang. Dia agak kesal karena Bomin berbuat kesalahan dengan menangkap Sungah. Tapi Bomin bilang bahwa Sungah kemungkinan membunuh seseorang. Jadi dia butuh tim untuk menyusuri ladang jagung. Bomin lalu menunjukkan barang-barang yang dibeli Sungah di minimarket. Sungah juga bilang akan mengubur sesuatu. Jadi dia yakin bahwa Sungah ingin melenyapkan mayatnya. Jika dia tidak berhasil menemukan jasadnya, maka Bomin akan mengundurkan diri. Tapi jika dia berhasil, maka si atasan diminta untuk mundur karena dia dengan sadar membebaskan seorang pembunuh dan menghalangi pencarian. Saat Bomin keluar, Kang langsung memanggilnya. Kang bilang sudah menyerahkan bukti rekaman CCTV dan juga bekas baju dengan noda darah milik Sungah. Tapi Bomin bilang hal itu justru menguntungkan Sungah. Kemarin, Sungah pergi ke IGD karena dipukuli mantan suaminya yang baru saja bebas. Bomin yakin Sungah akan memanfaatkan hal tersebut untuk bisa bebas. Sementara itu, operasi putrinya Yongha berhasil, tapi dia masih belum sadar karena pengaruh obat bius. Kang pun menelpon Yongha dan melaporkan bahwa Sungah dibebaskan. Ternyata, yang membebaskan Sungah adalah Yo, pemilik pameran yang kemarin sekaligus ayahnya Sungah. Sungah meminta pengacaranya untuk menuntut Bomin. Di waktu yang sama, Bomin yang baru sampai di ladang jagung ditelepon oleh Yongha. Yongha mempertanyakan kenapa Sungah bisa dengan mudah dibebaskan padahal putrinya hampir dibunuh. Bomin berjanji akan menangkap Sungah begitu dia menemukan apa yang ingin Sungah kuburkan. Yongha pun ingat Sungah akan pergi ke bandara, sementara Bomin meminta timnya untuk berpencar. Sungah sendiri pergi ke tempatnya Kang. Dia membakar beberapa baju di sana. Kembali ke ladang jagung, Choi melihat sesuatu. Dia berusaha mendekat. Choi lalu berteriak. Semua polisi berlari ke arahnya. Jasadnya Sonte diketemukan, tapi tubuhnya terpotong jadi 2 bagian. Choi seakan tidak bisa menerima kenyataan tersebut karena dia sangat dekat dengan Sonte. Polisi mendapatkan laporan bahwa laundry milik Kang terbakar. Sementara Sungah kembali ke penginapan untuk mengambil tiket pesawatnya. Tiba-tiba mantan suaminya menundukkan senjatanya. Nah, di sini Sungah baru tahu bahwa ayahnya lah yang membebaskan mantan suaminya untuk membunuh Sungah. Karena ayahnya menemukan foto Sungah berlumuran darah dan berselfie. Seolah dia bangga dengan apa yang sudah dia lakukan ke Sion. Ayahnya pun dihubungi. Sungah bertanya apakah ayahnya yang mengirimkan mantan suaminya ke sana untuk membunuhnya. Si ayah hanya terdiam. Yongha mendengar semuanya. Dia lalu mendekat. Sungah tertawa. Sungah bilang bahwa abu yang ada di rumah mantan suaminya bukanlah abunya Sion. Dia akan memberitahukan abu yang asli, asalkan mantan suaminya menembak Yongha terlebih dahulu. Yongha lah yang membantunya membunuh Sion. Yongha meminta maaf. Dia tahu Sion dibunuh di penginapan tersebut, tapi Yongha malah membantu menutupinya. Senjata pun diarahkan ke Yongha dan suara tembakan terdengar. Yongha ditembak di bagian tangan, tapi Sungah ditembak tepat di perut. Tiba-tiba Bomin datang. Dia meminta mantan suaminya Sungah untuk membuang senjatanya, tapi dia menolak. Bomin pun menembak kakinya. Yongha memohon untuk tidak menembak mantan suaminya Sungah karena dia jugalah korban. Bomin lalu bilang bahwa dia berhasil menemukan jasadnya. Dia berjanji akan menangkap Sungah. Si mantan suami diminta untuk membuang senjatanya, tapi dia menodongkan senjata itu ke Yongha dan meminta Bomin untuk menurunkan senjatanya. Bomin menurut. Nah, mantan suaminya Sungah berusaha membunuh Sungah. Yongha mencoba untuk menghentikannya. Senjata itu pun terjatuh. Sungah merebutnya dan langsung menembak Bomin. Karena senjatanya macet,
Sungah pun melarikan diri. Putrinya Yongha pun tersadar. Choi berhasil selamat. Jasadnya Sontae pun berhasil dievakuasi. Sementara banyak sekali darah di kolam penginapan. Waktu berlalu, Choi diperbolehkan untuk pulang. Istri dan juga anaknya pun menjemputnya. Choi lalu pergi ke penginapan yang terlihat terbengkalai. Yongha lalu datang. Ternyata di saat itu mantan suaminya Sungah menembak Sungah. Jasadnya pun terjatuh ke kolam. Dan semenjak kejadian itu, Yongha tinggal bersama putrinya di Seoul. Di waktu yang sama, Bomin menemui Giho. Bomin cerita bahwa dia punya foto yang sama seperti kepunyaannya Giho. Cuma saat ini sudah menghilang. Giho lalu menunjukkan fotonya. Bomin terdiam sesaat. Dari sini semua mulai jelas. Alasan kenapa ibunya Yongdu dirawat tepat di sebelah ibunya Yang Chol. Nah, mantan suaminya Sungah tidak mau mengaku dari mana dia mendapatkan senapan tersebut. Tapi tim penyidik menemukan fakta bahwa senapan itu sama yang digunakan untuk membunuh Yang Chol. Sementara ayahnya Sungah menunjuk pengacara-pengacara hebat untuk membebaskan mantan suaminya Sungah. Dan Yongha tidak pernah menceritakan apapun. Dari sini Bomin tahu siapa yang sedang dilindungi Yongha. Bomin lalu pergi. Giho bertanya kenapa Bomin mau menutupi fakta sebenarnya. Bomin tahu dari dulu Giho hanyalah korban. Di sisi lain, Yongha pergi ke kafe baru milik Kang. Sementara penginapannya ditinggali putri dan juga menantunya. Tiba-tiba, Yongha mendapatkan pesan dari seseorang yang ingin memesan penginapannya. Tapi Yongha bilang dia sudah tutup. Ternyata yang menghubunginya adalah Giho yang ingin berkunjung ke sana. Dan film pun berakhir. Nah, itu tadi alur cerita film The Frog. Seperti biasa, like kalau kalian suka, dislike kalau enggak, subscribe kalau belum. Sampai jumpa di video yang lain. Daejung.